Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Oh kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Teman-teman sahabat Kak Zeb, sekarang lagi viral lagi ya terkait Gus Miftah mengolok-olok penjual es teh. Sebetulnya saya enggan tuh menanggapi kasus yang sedang viral ini ya teman-teman, karena menurut saya sudah banyak orang-orang yang mereaction atau yang memberikan tanggapan terkait Gus Miftah dan penjual es teh. Tapi ada sebagian dari teman-teman saya meminta saya untuk menanggapi Gus Miftah atau mereaction Gus Miftah, kayaknya supaya rame katanya gitu videonya. Nggak apa-apa ya, mau rame mau enggak, yang penting kita sampaikan kebenaran, jauhi kebatilan, seperti itu. Nah, di sini yang pertama saya akan membawa ayat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ya teman-teman, seperti ini ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu sekalian saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Na'udzubillah ya. Kita bisa mengambil pelajaran daripada ayat ini dan juga daripada kasus yang sedang viral. Jadi artinya kita harus bisa menjaga lisan kita, jangan sampai kita mengolok-olok siapapun. Tuh ya. Jangan sampai mengolok-olok siapapun. Jangan membuli siapapun. Orang seperti apapun, seburuk apapun, janganlah kita olok-olok. Belum tentu, kalau dalam ayat ini, mungkin yang diolok-olok itu lebih mulia daripada yang mengolok-olok. Mohon maaf, bukan saya menjustifikasi Gus Miftah tidak mulia ya, tidak. Akan tetapi kalau kita lihat dari ayat ini, yang diolok-olok itu mungkin lebih mulia daripada orang yang mengolok-olok. Seperti itu ya. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan dakwah itu dengan santun. Walaupun ada candanya, tapi Rasulullah itu candaannya menjadi ibadah. Begitu. Beda dengan kita. Ketika kita bercanda dengan orang lain, terkadang candaan kita itu malah menyakiti orang. Benar gak? Malah menyakiti orang. Bukan hanya di kasus yang viral ini, banyak sekali kita lihat di media sosial. Ketika bercanda, yang akhirnya menjadi musuhan. Karena yang satu sakit hati. Seperti itu. Ya. Jadi, apalagi ini seorang pendakwah. Seorang ulama. Seorang penceramah. Seorang tokoh. Seorang panutan.
Jadi ulama ini adalah penerus atau penyambung lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah. Seharusnya ketika disebut ulama, disebut kiai, itu harus bisa mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesuatu itu dengan hikmah, menyampaikan sesuatu itu dengan hilim, bukan dengan arogansi, bukan dengan kata-kata yang kotor, bukan dengan kata-kata yang tidak baik. Ya, karena ulama itu, kiai, ustadz adalah penyambung lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar gak? Menyambung lidah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dakwah diteruskan oleh para sahabat. Para sahabat wafat diteruskan oleh para tabi'in. Para tabi'in wafat diteruskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Para ulama terdahulu wafat diteruskan oleh ulama-ulama yang sekarang. Artinya, ulama, ustadz, guru, siapapun adalah penyambung lidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ada kan seperti itu. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah. Artinya, ketika menyampaikan sesuatu itu harus dengan bijaksana. Harus dengan akhlak. Harus dengan santun. Dengan tutur kata yang bagus. Tutur kata yang baik. Kenapa harus dengan tutur kata yang baik? Agar tidak menyakiti orang lain. Di antaranya, kasus yang viral ini. Kemungkinan yang penceramah ini itu bercanda. Ya, bercanda. Kemungkinan besar. Tapi, bercandaannya itu mungkin, mohon maaf, keterlaluan. Gitu, keterlaluannya dengan mengatakan goblok atau dan sebagainya kepada orang lain. Seperti itu ya. Jadi untuk penceramah khususnya para kiai mohon ya, mohon untuk para penceramah nih semuanya. Para ulama, para kiai, para penyambung lidah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkatalah dengan kata-kata yang santun, kata-kata yang membawa hikmah, yang mau'izah hasanah. Bukan hanya untuk ulama saja sih sebetulnya, untuk siapapun. Untuk siapapun, jangan sampai lidah kita itu menyakiti orang lain. Bukan hanya untuk penceramah. Dan bukan hanya untuk Gus Miftah. Ini juga pelajaran penting untuk kita semua. Ya, pelajaran penting untuk kita semua. Jangan sampai kita semua mengikuti orang-orang yang lidahnya kotor. Seperti itu. Jadi hikmah, pelajaran buat kita. Jaga lisan kita, jaga perilaku kita, jaga ucapan kita agar orang lain itu tidak tersinggung, tidak sakit dengan perbuatan, dengan perilaku, dengan ucapan kita. Intinya itu. Ya. Ketika, mohon maaf Gus Miftah, seperti itu, janganlah kita sama seperti itu. Contoh begini. Banyak kan di netizen-netizen ini di media-media, ketika kejadian kasus viral ini, Gus Miftah habis-habisan diserang, dibully, dihina, dicaci maki Gus Miftah. Menurut saya itu kurang baik juga. Karena apa? Begini teman-teman. Ketika kita membela kebenaran, ya, ketika kita membela kebenaran dengan cara yang salah, hasilnya akan salah. Benar gak? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita membela adab, wah katanya dia tidak beradab. Tapi kita membela dengan tidak beradab, sama saja kita itu tidak beradab. Yaitu mencaci, memaki, menghina, membuli, itu tidak beradab namanya. Ya, ongkoh membela beradab, membela adab, tapi kitanya yang membela itu tidak beradab. Berarti sama saja kita itu tidak beradab. Begitu loh maksudnya. Ya. Kita ini sebagai netizen harusnya bijak juga. Jangan sama aja. Kalau kita sama seperti itu, menghina, membuli, misalkan mohon maaf Gus Miftah dibully, dihina, dimaki, dicaci. Ya, mohon maaf. Berarti kita itu sama dengan Gus Miftah dalam melakukan hal
serupa kepada penjual es teh. Paham nggak maksudnya sampai di sini? Jadi sama kalau begitu. Jadi harusnya kita itu menyampaikan aspirasi, membela yang benar itu dengan yang benar pula, dengan beradab pula. Banyak yang berkata ternyata ilmu itu di atas adab itu di atas ilmu. Iya benar, di atas ilmu, adab itu di atas ilmu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Akan tetapi yang sering mereka gaung-gaungkan itu adab di atas ilmu itu, kalau menurut saya benar, memang sama benar, tapi ilmunya dulu baru beradab. Artinya ilmu adab maksudnya. Ilmu adab dulu dicari, pasti akan beradab. Percuma nggak punya ilmu adab, ngata-ngatain adab, nggak bakalan beradab. Kalau kita tidak punya ilmu adab. Artinya, pelajari ilmu adab, maka kita akan beradab. Begitu, ya. Terima kasih. Kemudian hikmahnya. Hikmah untuk orang yang lain, seperti si penjual es teh itu. Si bapak penjual es teh itu, Masya Allah hikmahnya luar biasa. Banyak tawaran, banyak yang sumbangsih, banyak yang empati kepada beliau, ya, kepada Pak penjual itu. Karena beliau itu Masya Allah luar biasa memberikan nafkah dengan cara seperti itu agar tidak minta-minta kepada orang lain, agar tidak menjadi pengemis. Ya, itu hikmah yang luar biasa. Yang awalnya saya lihat di media itu hanya mendapatkan hasil itu 30.000 apa 35.000 ya. Diisi bensin sebagian, kemudian dikasih untuk uang saku jajan anaknya sebagiannya 35.000. Tapi adanya di balik polemik ini, adanya di balik Gus Miftah mengatain seperti itu kepada es teh, si penjual tadi, kepada Pak penjual es teh, hikmah yang luar biasa. Rezeki berdatangan. Bahkan ada yang sampai memberangkatin umroh diantaranya. Bahkan ada yang sampai ingin memberikan beasiswa kepada anak-anaknya. Bahkan ada yang sudah ngasih uang ratusan juta kepada Pak penjual es teh. Ya. Itu luar biasa hikmahnya. Coba kalau misalkan Gus Miftah tidak berkata seperti itu kepada kepada Pak penjual es teh tadi, nggak mungkin Pak penjual es teh itu ditemukan oleh orang-orang. Nggak mungkin. Mohon maaf ya, bukan karena saya ini. Karena kan sekarang media sosial ya, cepet banget responnya. Jadi kemungkinan kecil kalau Gus Miftah tidak berbicara seperti itu, Pak penjual es teh kemungkinan tidak akan bertemu atau didatangi oleh orang-orang yang dermawan. Yang mau mengumrohkan, nggak mungkin. Yang mau memberikan beasiswa, nggak mungkin. Yang sudah ngasih uang, tidak mungkin. Kalau misalkan tadi saya ulangi, Gus Miftah tidak berbicara seperti itu kepada si Pak penjual tadi. Nah, hikmahnya, Pak penjual itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan kasarnya dari hinaan seseorang itu akan mendapatkan keberkahan, akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Di balik pahitnya sesuatu pasti ada manis di dalam sesuatu itu. Seperti itu. Artinya lihat kita sendiri. Ya, lihat di media sosial. Si Pak penjual es teh tadi itu luar biasa, rezekinya melimpah. Banyak orang berdatangan, banyak orang yang berempati kepada beliau. Luar biasa, ya. Sedangkan di luar sana, banyak juga yang iri kepada beliau. Banyak yang iri. Kemungkinan ya, banyak yang iri kepada beliau. Saya juga pengen tuh seperti si bapak penjual itu, gitu kan. Pengen tuh dihina sama Gus Miftah. Pasti ada aja dalam hatinya bergumam seperti itu. Ada. Nggak mungkin kalau nggak ada ya. Pasti ada. Jadi artinya kita ambil pelajaran daripada polemik ini bahwa ucapan Gus Miftah yang kasar itu membawa hikmah kepada penjual es teh yang tadi. Begitulah kira-kira ya teman-teman. Gitu. Kemudian untuk kita semua, mari kita jaga lisan kita, mari kita jaga perbuatan kita agar lisan dan perbuatan kita itu tidak menyakiti orang lain. Itulah inti daripada kisah ini, daripada bacotan saya ini ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.